Jadi untuk hilirisasi industri bauksit ini sudah menjadi program prioritas Bapak Presiden ya. Dan rencana ke depan itu eh, untuk saat ini saya jelaskan dulu. Untuk saat ini kita sudah ada satu smelter yang sudah ready, ya sudah operasional. Kemudian rencananya nanti tahun 2023 kita ada tambahan satu lagi yang sudah siap. Mhm. Dan tahun 2024 kita nanti akan ada tiga lagi. 2026 akan ada lima lagi. Jadi totalnya kita ada sekitar 10 ya, 10. Ke depan ada 10 smelter yang siap untuk menyerap input dari bauksit Mhm. yang selama ini dihasilkan oleh para perusahaan penambang yang sudah mengolahnya menjadi waste bauksit untuk Mhm. diolah di smelter menjadi produk alumina. Itu gambarannya, Kak. Oke, Pak Agung saya tambahin sedikit, karena kan ini nanti akan dilaksanakan di bulan Juni 2023, sisa hanya sekitar 6 bulan ya. Juni ya, Apakah ya Juni. percepatannya bisa dilakukan atau keburu gitu ya, momen pencanangan atau perencanaan sebelum pelarangan ekspornya memang benar-benar diberlakukan? Iya, kita sedang bergerak ini, Mbak. Mohon doanya juga karena kita kemarin sudah koordinasi antar kementerian dan para pelaku usaha di bidang bauksit ini. Kita sudah menginventarisir kendala-kendala yang ada dan pemerintah sedang menyiapkan ya langkah-langkah untuk melakukan debottlenecking kendala-kendala tersebut, misalnya mulai dari pendanaan, kemudian isu-isu mengenai perizinan dan sebagainya. Mhm. Dan tentunya ini nanti tim dari tim kementerian terkait khususnya ESDM dan Marves akan bergerak bersama-sama para pelaku usaha di industri ini untuk segera merealisasikan rencana pembangunan smelternya. Dari sisi roadmap sudah sejauh mana? Kepastian seperti apa? Karena ada faktor lain yang ada di belakangnya ya, termasuk faktor tenaga kerja juga yang harus bisa jelas begitu ke depannya seperti apa. Dan ini kan pernah terjadi sebelumnya di 2014. Seperti apa Pak Agung? Baik, Pak Ronald. Jadi memang karena ini adalah amanah undang-undang ya, mau nggak mau kita harus tindak lanjuti. Satu hal memang dulu kita pernah kontraksi di 2014, 2015 ya. Kontraksi untuk ekspor bauksit kita. Eh, dan ini mungkin kita akan mengalami situasi, kondisi yang kurang lebih hampir sama. Nah, roadmap kita seperti apa? Kalau roadmap, kita bilang roadmap untuk industri bauksit ini, kalau dari sisi pemerintah, pemerintah sudah menyiapkan dalam RIPIN ya, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional kita, di mana di situ rencana ke depan ada hilirisasi sampai dengan mulai dari awal mula bauksit menjadi alumina, alumina kemudian menjadi aluminium, aluminium menjadi Mhm. barang-barang industri untuk industri penerbangan, Mhm. kemudian perkapalan, home appliance atau peralatan rumah tangga dan sebagainya. Tapi memang itu untuk jangka panjangnya. Kalau yang untuk jangka pendek roadmap kita ini, ya saat ini kan tadi disampaikan dalam RKAB kapasitas produksinya ya sekitar 56 juta ton ya. Sedangkan serapan di tahun 2013 nanti dengan kondisi existing yang ada kurang lebih 13 juta ton, mungkin ada sekitar ya 40-an sekian yang tidak terserap. Tapi kembali lagi eh, bauksit ini ya memang beda dengan barang-barang lainnya kayak makanan dan sebagainya yang mungkin Mhm. perlu cepat dikonsumsi. Kalau ini kan relatif tidak busuk dan Oke. sebagainya. Memang ini kondisinya harus bisa diterima dulu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ya, kejelasan kondisinya 40 memang juta seperti ton ini. yang Kita harus sisanya ini ada. belum ada kepastiannya ya Pak Agung akan kemana gitu? Ini tentunya perusahaan harus menyesuaikan dengan kapasitas yang ada ya. Karena kalau tidak nanti malah jadi beban untuk perusahaan. Kan perusahaan sudah tahu ya kapasitasnya ya. Dan ini kan sudah tadi Pak Ronald juga sampaikan bahwasanya perusahaan ini tidak kaget, pabrik atau industri tidak kaget karena sudah membaca dari awal 2020 sudah tahu kalau nanti di 3 tahun lagi yaitu di 2023 bulan Juni itu akan ada pelarangan. Tentunya sudah menyiapkan hal ini ya. Saya kira perusahaan itu kan selalu punya planning, perencanaan untuk produksinya disesuaikan dengan kondisi yang ada baik itu regulasi maupun kondisi Ada respon pasar. dari China ketika kemudian pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor bauksit begitu ya. China kan cukup besar juga serapan
bauksit ya dari Indonesia begitu ya, seperti apa? Atau justru mereka akan plan langsung bikin smelter gitu ya di dalam negeri, jadi ngolahnya langsung begitu di Indonesia. Seperti apa Pak Agung? Ya tentunya ada. Ya tentunya ada Mbak, dan justru ini sebagai momentum ya untuk Cina sendiri agar melihat Indonesia sebagai mitra untuk investasi secara berimbang ya dibandingkan mengambil bahan bakunya. Dan di sini juga nanti kita akan jembatani untuk mendorong justru momentum ini untuk mendorong karena kita punya posisi tawar ya yang membuat barangkali kalau seperti anggapan dari CNBC Cina ketar-ketir, ini akan kita jembatani untuk lebih mendorong agar mereka lebih mau investasi di Indonesia, walaupun sebenarnya sudah banyak investasinya. Tapi khusus untuk di bauksit, barangkali kita perlu tingkatkan lagi. Namun demikian, perlu diketahui bahwasanya kita tidak hanya mengandalkan dari satu negara saja ya. Kita juga membuka sudah mulai menjembatani untuk dari negara-negara lain seperti Uni Eropa, beberapa negara-negara di Uni Eropa seperti eh, Belanda, Jerman, Perancis. Itu rencana juga akan kita undang untuk melihat potensi bauksit ini di Indonesia untuk menanamkan investasinya, dan juga Jepang serta negara-negara lainnya. Khususnya negara-negara sudah menandatangani perjanjian CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana di situ meliputi kerjasama perdagangan, ya, dan juga investasi, termasuk jasa. Dan di sini investasi akan kita dorong untuk hilirisasi mineral kita. Mhm. Oke, Pak Agung, kan sebenarnya banyak negara lain yang memang sudah mengolah bauksit jadi alumina dan aluminium ya. Salah satunya adalah misalnya China, Jepang juga sama. Nah, apakah nanti produk turunan bauksit Indonesia ini bisa akan tetap grab market ya, atau justru malah kesulitan menemukan pasar konsumen? Anda melihatnya seperti apa? Saya kira enggak lah ya Mbak ya, karena Indonesia itu punya keunggulan komparatif ya sebagai penghasil bauksit yang diproduksi menjadi alumina dan aluminium. Nah, jadi kalau itu kita alihkan ke Indonesia untuk produksi aluminanya, ya tentunya market yang tadinya diisi oleh perusahaan atau pabrikan di luar negeri yang mengolah bauksit dari Indonesia tentunya akan bergeser ke Indonesia. Mhm. Itu sih Mbak.